Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nimatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ma'rifatuna pi panai wa pi panapanai wa pi panai wajahtu anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, marilah kita kaji diri sendiri, karena kaji diri itu penting bagi manusia yang memahaminya, agar kehidupan kelak, baik yang akan datang maupun sampai di akhirat nanti, mendapat suatu kemenangan, yaitu ketenangan jiwa. Maka pepatah ataupun bahasa daripada kakek kita, yaitu Sayyidina Ali, sebagai yaitu pendiri ilmu tasawuf, ya, dia mengatakan dalam suatu bait syairnya, pipanai wa pipanapanai wa pipanai wajahtu anta. Di dalam kepanahanku adalah kepanahanku. Di dalam kepanahanku seolah-olah diriku itu engkau. Itu bahasanya begitu. Jadi bahasa ini mengebohkan para kalangan, yaitu sahabat-sahabat yang lain. Tapi karena mereka itu belum mengetahui sebenarnya, sehingga bahasanya itu dikatakan yaitu sesat ataupun syirik. Tapi setelah kita kaji-kaji, rupanya bahasa itu betul. Bahasanya betul. Karena diri manusia itu di dalam sesuatu ilmu tasawuf dikatakan yaitu alam sogirin. Diri manusia dikatakan alam sogirin, alam yang kecil. Maka dikatakan manus ataupun minus yang terkecil. Kan itu. Jadi alam sogirin ini adalah alam kabirin, bukan dia itu alam kabir, gambarnya fotokopinya serupa tapi nggak sama. Jadi orang yang mengaji diri itu mengaji alam semesta ini. Maka Allah di Al-Quran menerangkan pada kita di surat Yunus ayat 3. Itu dikatakan dengan bahasa Indonesianya, Allah mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa, bukan 7 tapi 6 di sini diterangkan. 6 masa. Dan Allah bersemayam di arasnya untuk ngatur segala urusannya. Tiada seorang jua yang dapat memberi pertolongan, melainkan sesudah izinnya. Itulah Allah Tuhanmu yang mendidik kamu. Wajib kamu menyembahnya. Apakah kamu gak dapat peringatan? Begitu bahasanya di surat Yunus ayat 3. Jadi Allah itu mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Maka kita ambillah itu langit dan bumi ini alam kabirin, maka diri kita adalah alam sogirin, yaitu alam kecil. Jadi dikatakan langit itu yang mana, dikatakan bumi itu yang mana dalam diri kita. Dari ilmu tasawuf sebagian tingkat yang paling bawah, tingkat rendah,
dikatakan langit itu adalah dari leher ke atas, yaitu ke kepala, namanya akal ataupun otak. Nah, yang dikatakan bumi itu dari leher ke bawah, yang namanya hati. Jadi dalam badan manusia itu terbagi 6 makom. Yang di bawah itu ada 2 makom, yaitu yang di bumi ini ada 2 makom, yaitu makom yaitu hati dengan roh. Sementara yang di langit itu, yang di kepala kita ada 4 makom, yaitu makom nur, makom sir, makom puat, dan makom luh. Jadi semua jumlahnya 6. Dan Allah bersemayam di arasnya. Jadi yang makom ini adalah singgasananya Allah, arasnya Allah, kedudukan Allah. Allah bersemayam di arasnya untuk ngatur segala urusannya. Jadi Allah singgah di dalam 6 indera yang ke-6 ini, yaitu kolbi, roh, nur, sir, puat, dan luh. Yang 2 di dalam dada manusia, yang 4 di atas di kepala manusia. Kalau kurang percaya kepala manusia itu ada 4 makom, nanti kalau motong ayam, kamu makan kepala ayamnya itu, kamu tengok otaknya itu ada 4 tempat. Yang depan itu besar 2, yang belakang itu kecil-kecil 2, jumlahnya 4 makom. 4 makom. Kira-kira percaya nggak ini? Kalau kurang ingin besar lagi, besok kamu beli lembu, potong lembu. Kan ini hari kurban kan? Hari haji. Jadi ditengok di kepalanya. Dibelah kepalanya itu ada berapa ruang, ada berapa tempat otak lembu tadi itu. Cuma kalau hewan itu nggak dikasih nurnya Allah. Dikasih nurnya Allah kalau hewan. Hanya manusia dikasih nurnya Allah. Ya. Jadi Allah bersemayam di arasnya. Arasnya Allah itu ada 6 tadi. Yang dikatakan oleh orang-orang Mbah Dukun itu dikatakan indera yang ke-6. Ya. Entah indera bakti, entah indera samsul, entah orang tahu indera yang ke-6. Ya. Di situ letaknya Allah itu bersemayam, bersinggasana. Jadi kalau kita panahkan, arti panah itu sebagian mengatakan mentiadakan, menghilangkan. Alam panah, alam yang tiada. Kalau sebagian ilmu tasawuf mengatakan panah itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi andai kata ada 6 makom ini kita dekatkan kepada Tuhan melalui makom yang ke-6 ini, itu bermanfaat pada diri kita. Bermanfaat pada diri kita. Contohnya begini. Contohnya, ya. Kalau hati kita dekatkan kepada Allah dengan berpanah pilah, ataupun sebagian orang berzikir bersuluk dengan makom kolbi, diisi kolbinya itu entah berapa ribu dengan kalimat Allah, akhirnya dia itu bisa, yaitu menjadi orang yang luar biasa di muka bumi ini. Dapat hikmahnya Allah. Gitu juga kalau rohnya kita ini bisa dekat kepada Allah, kan roh manusia itu seperti angin di dalam balon, terikat, tersekat oleh yaitu badan manusia. Andai kata bisa dilepaskan roh kita dari badan manusia ini dengan dari balon ini, maka menyatulah udara dalam balon dengan udara di luar balon. Jadi kalau roh ini kita dekatkan dengan latiful ruh oleh Allah, maka kita akan bisa mengetahui alam di luar akal manusia, yaitu alam ruh. Tapi karena kita itu nggak sampai situ pola pikir kita, akhirnya kita gini-gini aja. Kan begitu. Di bagian kepala ada 4 makom, tapi yang dijauhirkan oleh Allah itu yaitu 3 yang kasar, ataupun 4 juga, seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Itu dijahirkan dari 4 makom tadi. Jadi andai kata telinga kita dekatkan kepada makomnya, seperti makom yaitu sir ataupun nur, maka telinga kita itu bisa mendengarkan jarak jauh. Walaupun kita duduk di sini, kita bisa mendengarkan
jarak jauh yang di sana. Bahkan hatinya orang yang berkata-kata sendiri, yang tahu hanya dirinya, tapi orang yang dekat kepada Allah dalam makomnya, telinganya itu bisa mendengarkan kata hati saudara-saudaranya. Itulah kelebihannya tadi. Dan gitu juga, andai kata mata kita dekatkan kepada Allah, namanya basirun. Kalau bahasa yaitu sifat 20, nanti mata kita bisa melihat orang yang nggak pernah melihat. Mata kita bisa melihat jarak jauh, ya, bisa melihat. Contohnya begini, contohnya istri kita diajak ngaji nggak mau. Contohnya ini, kita ngaji di luar kampung sana jauh, diajak ngaji nggak mau. Ada apa istri kita ini diajak ngaji nggak mau? Karena kita itu bisa berpanapilah dari mata kita itu kepada Tuhan kita, sifat basir dan basirun, maka kita bisa melihat tingkah laku istri kita di luar sana. Kita duduk di sini, tapi mata kita bisa melihat bagaimana tingkah laku istri kita yang di luar sana. Walaupun jauhnya di Amerika sana, bisa kita lihat. Dengan yaitu orang yang berpanapilah dengan sifat basir dan basirun. Itu mata kita. Gitu juga telinga kita. Apa itu? Lidah kita. Kalau lidah kita kalamkan, kita panahkan kepada Allah dengan ilmu, yaitu yang ada di dalam 4 makom tadi, seperti ilmu puat, kan, di dalam otak kita, maka lidah kita itu mengandung roh. Jadi lidah kita itu bisa memanggil orang jarak jauh, bisa roh tadi itu yaitu menyentuh hati orang lain. Kenapa bahasa kita, lidah kita kalau bicara orang nggak percaya? Walaupun dia itu pandai, walaupun nampaknya dia itu orang yang sudah bertitel, tapi orang kurang percaya. Karena lidahnya, kalamnya itu nggak mengandung roh, bukan kalamullah. Jadi kalam yang dinyatukan dengan Allah namanya kalamullah. Jadi kita bisa bicara tadi itu semua orang percaya. Dan kita bisa memanggil orang jarak jauh. Nggak pakai HP. Nah, kakek itu nggak pernah pakai HP. Ya untuk apa pakai HP? Kan itu. Ngabisi pulsa kan begitu kan. Daripada beli pulsa, duitnya disedekahkan sama orang-orang miskin, kan ada pahalanya kan begitu kira-kira gambarannya. Jadi indera yang keenam ini ataupun makom yang keenam ini dalam tubuh manusia yang dikatakan yaitu alam sogirin, itu andai kata manusianya mau mengkaji dan mendekatkan seperti Sayyidina Ali dan keturunannya sampai sekarang ini, itu manfaatnya besar sekali. Nanti Allah akan mengangkat kamu di dunia itu menjadi barang contoh manusia lain. Dijadikan oleh Allah itu wali-wali Allah. Dan dimuliakan dirinya. Dan dihormati oleh yang lain. Dan di akhirat menjadi orang-orang yang luar biasa. Contohnya para wali-wali Allah. Karena kita ini, tarekat kita ini asal usulnya dari kelompok keluarga Ali. Dari Husain kan, sampai yaitu ke Abdul Hamid Jamak. Dan kita sekarang pengikut Syekh Abdul Hamid Jamak. Jadi ilmu Ahlul Bait tadi ini dipelajari dari keturunannya sampai pengikut-pengikutnya untuk kepentingan yaitu dirinya sendiri kepada Tuhannya. Maka Sayyidina Ali mengatakan tadi dalam suatu baitnya, di dalam kepanahanku adalah kepanahanku. Di dalam kepanahanku seolah-olah diriku adalah engkau. Ya. Pipanai wa pipana panai wa pipanai wajah tu anta, katanya. Yang menghebohkan para masyarakat lain. Tapi kalau kita telusuri betul-betul ya kita apa tadi? Kaji-kaji betul. Ya. Ada orang yang bisa melihat jarak jauh di luar sana. Kalau enggak dia itu diberikan amanah oleh Allah tadi. Allah bersemayam di arsy-Nya untuk mengatur segala urusannya. Kalau ada urusan Allah dalam diri kita, enggak ada yang enggak selesai, enggak ada yang enggak bisa.
Maka pepatah daripada Syekh Abdul Hamid Jamak yang pernah kita dengarkan dahulu, jadi kalau orang sudah berpanah pilah, jadilah apa yang kamu mau. Ilmumu tiada kebodohan, laku tingkahmu tiada dosa, yang nggak ada jadi ada, yang nggak bisa menjadi bisa, yang nggak tahu menjadi tahu. Itu patwah daripada Abdul Hamid Jamak. Maka kita itu diadakan oleh dia itu tawajuh, halwat, untuk melatih panah kepada Allah. Tapi karena kita malas, ya kita gini-gini aja. Bertahun-tahun kita ngaji ya gini-gini aja, kan? Nggak tahu bagaimana tingkah laku di luar sana, kurang pengalaman. Kalau kita nggak ke sana, kita nggak tahu orang sana. Tapi yang ahli-ahli halwat ya tahu, kan di sana walaupun jauh di sana bagaimana orang sana tahu. Tapi sekarang katanya apa tuh? Sekarang penting itu kayak sekarang udah ada HP video call udah tahu. Mana kalau bener ya mau video call. Kalau istri kita bener mau video call, waktu curang dia sama laki-laki lain mau video call sama kita. Mana berani dia. Juga anak kita dikala bener mau dia video call sama kita, anak-anak kita. Dikala mabuk di sana mau video call sama kita. Nggak berani. Itu yang kita pikirkan. Kita lihat kejelean anak-anak kita yang di luar sana itu bagaimana tingkah lakunya. Kalau yang baik-baik sampai kepada kita. Kalau yang buruk kita nggak tahu kan ditutupinya. Kalau hanya HP saja nggak sampai tingkat situ. Yang baik-baik aja laporan, yang baik-baik saja. Kalau minta duit aja laporan, kan begitu kan. Tapi kalau kita benar-benar pelajari hal ini, insya Allah, maka belajarlah panapilah yang ditetapkan oleh guru kita seperti halwat, seperti tawajuh. Jangan dipandang sepele. Karena kata guru kita itu Abdul Hamid Jamak, tawajuh itu belajar mati. Belajar mati. Jadi jangan sampai kita tuh matinya itu merasakan sakit. Merasakan sakit. Ya mana tahu pas kita mau mati sakit bisul, mau pecah kan? Macam mana sakit gigi? Ada itu yang mau mati sakit gigi, seperti contoh kakak saya itu sakit gigi 3 hari mati, saking sakitnya nggak tahan dia. Ada macam gitu. Jadi tawajuh itu menghilangkan rasa-rasa yang ada di dunia ini, matikan rasa alam, kata guru kita Pak Mulisin ya, sering itu kan, matikan rasa alam, hidupkan rasa Allah, rasa Allah yang diperasa, sifat Allah yang sifat, wujud Allah yang diperwujud. Begitu kalau saya saya Mulisin ya, ya begitu. Luar biasa itu ya bahasanya itu. Rasa Allah yang diperasa, Allah bisa dirasa. Ya boleh-boleh saja, tapi yang dirasa apanya? Yaitu sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Maka itu kita tuh harus mengikuti jejak dia. Ya. Dulu sebelum dia ujur, Pak Mulisin rajin tawajuh dia. Pak Mulisin sebagai guru kita, sebagai wali kita, rajin tawajuh. Ya. Kalau halwat itu untuk umatnya, ya untuk umatnya. Nah, kalau tawajuh dia duduk di tengah dulu kan, Pak Mulisin ya. Kita ngelilingi dia, sampai hilang rasa alam, hidupkan rasa Allah. Kalau bahasa Tasabandiyah, napi isbat, menapikan, mentiadakan alam semesta, mensifatkan zat Allah Ta'ala. Kalau bahasa Sabandiyah begitu. Tapi kalau bahasa Kekek Malik, enggak begitu. Ya, dekatkan diri kepada makom yang diberi oleh Allah itu, yaitu indera yang ke-6, yaitu kolbi, roh, nur, sir, puat, dan luh. Ini ars-arsnya Allah untuk mengatur alam semesta. Kalau alam jahir mungkin kita bisa ngatur. Kalau udah masuk alam gaib bisa kita ngatur. Nggak bisa karena itu orang jahir. Tapi kalau kita menggunakan yang indera yang ke-6 tadi itu, nggak ada yang nggak bisa kita atur. Bahkan malaikat saja kita atur. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah itu pemimpin alam semesta, khalifah di muka bumi. Ya. Seluruh makhluk suruh sujud kepadanya.
Wa isqolna ilal malaikatis judu li Adam. Fasajadu ila iblis. Abawas takbar wa kana minal kafirin. Kan begitu ayatnya kan. Hai seluruh malaikat, sujudlah kamu kepada Adam kecuali iblis. Malaikat suruh sujud kepada Adam, yang enggak mau sujud yaitu iblis. Karena dia itu sombong dan takabur. Wa kana minal kafirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kita latih diri kita untuk panapilah ya, dengan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh guru kita. Syekh Abdul Hamid Jamak bertahun-tahun dia, maka dulu Abdul Hamid Jamak itu nggak bisa dibohongi. Hati kita aja dia bisa membaca, bisa dengar. Kayak Mulisin nggak bisa dibohongi, tahu semuanya. Jadi kita ini sebagai pengikut harus mencontoh dia. Kuatkan panapilah kita, hidupkan makom yang keenam, indera yang keenam, insya Allah bisa digunakan untuk segala-galanya. Yang gaib kita gunakan, yang jahil. Nggak ada yang sanggup masuk alam ruh, apalagi alam ruh. Alam barzah saja nggak sanggup orang masuk, apalagi alam ruh. Tapi kalau kita gunakan ruh kita sebagai kendaraan ke sana, insya Allah sampai sana. Jadi kayak bisa kira-kira saya balik lagi ke dunia, bisa balik lagi ke dunia. Kalau nggak balik bersyukur, nggak ada beban lagi kan gitu kan. Kayak balik lagi di dunia, memang kewajiban kita sebagai kita disuruh yaitu membina istri dan anak-anak kita ataupun keluarga-keluarga kita. Begitulah gambaran tadi. Ya, insya Allah kita mengetahui hal ini. Ya, kita panahkan telinga kita kepada Tuhan kita. Sifat basir memasukkan basirun, itu mata kita. Sami ke samiun, telinga kita. Kalam mutakalimun, lidah kita. Insya Allah nanti kalam kita bisa memanggil orang jarak jauh, bisa yaitu menyentuh hati orang-orang yang mendengarkannya. Dan telinga kita bisa mendengarkan yaitu suara jarak jauh, dan bisa mengetahui rahasia-rahasia yang di luar akal manusia. Mata kita bisa melihat alam manapun yang kita lihat, baik itu alam dunia, kalau dunia sudah pasti bisa, kan kita belum buta. Alam barzah, alam kubur, alam jin, alam mulki, yaitu alam dunia yang gaib, alam malakut, alam jabarut, alam lakusa, alam lahu, semua kita bisa melihat ke sana. Andai kata mata kita basir menjadi basirun. Nah, kira-kira begitulah gambaran yaitu tentang masalah panah pada malam hari ini. Insya Allah kita yang mendengar bisa memahaminya dan melatih-latihnya. Kalau dengar saja nggak dilatih, nanti sia-sia. Tahu-tahu kita sudah kumisnya putih, badan sudah lemah, tahu kita esok hari kita meninggal, kita rugi kan. Maka latih. Nah, banyak kawannya kok di musola tiap malam. Ya, latihan, ikut aja ke situ. Kita nggak sendirian, nggak takut. Daripada kakek dulu suruh halwat di umbul sana sendirian 3 hari 3 malam, kan menyedihkan itu. Kena hujan, malam kena embun, misalnya kena hujan, siang kena panas. Kamu masih enak di kelambu, kan begitu kan. Nyamuk nggak mungkin datang, kan. Dikasih musik lagi kan gitu kan, yang bawa HP kan gitu. Kakek pengalaman itu di musola sana, kan. Orang beramal mengeluarkan cahaya. Pikirnya mah itu amalan apa yang diamalkan cahaya. Kakek dekat itu main HP. Ya. Nggak ada yang macam gitu. Insya Allah, walaupun agak bandel, sekarang jadi orang hebat mereka. Kan rajin beramal malam di musola kita itu. Banyak kawannya. Paling sedikit 20 orang itu situ. 10 orang paling sedikit. Beramal. Kalau nggak mampu ya 1 jam saja. Pulang kita. Kan. Kalau mampu sampai pulang subuh. Ya. Kalau memang nggak mampu melek mata, tidur beramalnya. Kan. Zikir entah berapa, tahu-tahu ketiduran, tidur, bangun-bangun
subuh. Kan lebih bagus tidur di musola tempat ibadah dibandingkan tidur di warung. Ya kan? Daripada di warung sampai pulang pagi kan tidur di warung, lebih tidur di musola kan. Nggak merugikan ya. Di musola rugi nggak? Enggak, teh gratis, makan gratis di musola. Itu kalau di warung bayar, nggak punya duit, utang. Kan gitu. Nah, enak di musola. Nah, mau makan tinggal udah ada, mau minum kopi, minum apa ada, mewah di sana. Cuma kita aja kadang-kadang nggak kebiasaan ke sana sehingga makom panah kita itu terhalang, ya, makom panah. Ya. Jangan Sayyidina Ali itu sukanya menyendiri di masjid Sayyidina Ali itu, sehingga dia itu panah dengan Tuhannya, menyatu dengan Tuhannya, ya. Sehingga menghebohkan. Ada lagi yang pernah menghebohkan itu Ali, dia mengatakan, aku tidak menyembah kepada Tuhan yang tidak aku lihat, aku menyembah Tuhan yang aku lihat. Itu menghebohkan lagi gitu kan. Ya. Itulah nenek moyang tasawufnya Sayyidina Ali, yang dia tuh ngambil ilmu dari Rasulullah langsung. Jadi nggak ada lagi orang manusia di kala itu yang bisa mengimbangi Sayyidina Ali ilmu agamanya, halusnya, luar biasanya, sehingga dia dikatakan gelar yaitu Al-Khalifatul Robiatul, Khalifah yang dekat kepada Tuhan. Al-Khalifatul Robiatul, Khalifah yang dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa dimengerti. Waktu Isya pun sudah sampai. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.